Perkenalkan, nama saya Dini Felicia Darmawan, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil codingan saya untuk menerapkan recycler view yang jika kita demokan akan seperti ini. Pertama ada tampilan untuk list-list pesan yang kita dapat, kemudian pas kita klik untuk salah satu pesannya, maka akan muncul sebagai berikut. Dari ada titlenya, kemudian ada nama pengirimnya, dan juga pesannya. Pas kita back, akan menuju ke halaman yang tadi. Dan untuk membuat ini, maka pertama pastinya set dulu untuk view bindingnya sama dengan true, kemudian sync now. Habis itu kita lihat untuk item pesan. Jadi ini kita membuat tampilan untuk per item di dalam list pesan-pesan yang halaman home ini. Pertama, pastinya ada image view. Di sini saya menggunakan constraint layout. Pertama ada image view, kemudian dengan image view ini itu kita bakal set untuk startnya, dia berada di startnya parent, sesuai parent. Kemudian akan lanjut ke text view yang pertama, yaitu nama pengirimnya dengan margin horizontalnya 8, kemudian popinsnya menggunakan popins bold, dan juga untuk startnya itu berada di end dari gambar yang orang ini atau icon ini. Kemudian untuk text view yang kedua yaitu title, yang tulisan title ini yang dimana memiliki margin yang sama tapi dia font family-nya popins regular dan memiliki start yang sama, yaitu di akhir atau tepi akhir dari gambar icon ini. Kemudian dia berada di bawah nama pengirim. Selanjutnya untuk text view yang selanjutnya itu tanggal. Tanggal itu dia menggunakan popins regular yang dimana karena dia berada di paling kanan, maka end to end of-nya itu parent, sesuai parent. Kemudian dia berada di paling atas juga, yang setara dengan nama pengirim. Kemudian text view yang selanjutnya, di sini saya kosongin karena sebenarnya di sini kan pesan. Nantinya akan berfungsi untuk passing datanya. Jadi di sini hanya dikosongin, nanti akan di-passing ke bagian detail pesannya. Kemudian terakhir ada image view untuk bintangnya yang memiliki bottom to bottom off yang sama seperti title, topnya juga sama seperti title, jadi dia berada di tengah secara horizontal, kemudian end to end-nya itu juga berdasarkan tanggal. Selanjutnya masuk ke main activity atau activity main yang XML-nya. Di sini itu buat tampilan secara keseluruhannya yang bagian home atau activity yang pertama. Saya menerapkan scroll view, di sini menggunakan constraint layout. Kemudian dalam scroll view ini itu di set untuk top dan top off-nya itu parent. Jadi scroll view-nya itu dari awal, dari atas itu bakal di scroll. Kemudian bottom off-nya juga parent, berdasarkan parent, jadi dia sampai di bawah, tapi bawah sebelum navbar ini. Jadi tulisannya constraint bottom to top of navbar. Jadi biar scroll view-nya itu sampai di atas navbar. Kemudian di dalam scroll view-nya ada linear layout. Linear layout yang membungkus untuk keseluruhannya dari search, my inbox, dan juga list atau recycler view ini. Pertama ada edit text. Edit text itu untuk yang bagian search bar-nya, dimana edit text ini tuh memiliki drawable padding 10 dp, jadi antara icon satu dengan tulisannya memiliki jarak 10 dp. Kemudian popins medium untuk tulisan atau placeholder-nya. Selanjutnya untuk drawable start atau icon yang pertama, yaitu icon yang baseline menu seperti ini yang burger. Kemudian yang kedua
untuk drawable M-nya atau icon yang terakhirnya atau paling pojok kanan itu menggunakan search. Di sini saya setiap iconnya saya sudah ngeset untuk colornya sama dengan icon, dimana color ini tuh sudah dideklarasikan sebelumnya di colors XML. Jadi colors XML itu memiliki warna sebagai berikut, yang dimana untuk setiap iconnya saya sudah set untuk warna seperti ini dengan hex seperti ini. Kemudian untuk teksnya juga menggunakan color yang sama seperti iconnya. Lalu ada text view. Text view ini itu tulisan my inbox. My inbox ini memiliki margin top yaitu 10, margin bottomnya juga 20, kemudian tulisannya itu 12 dengan poppins semi bold. Untuk poppinsnya saya sudah deklarasikan di sini di dalam res. Kemudian terakhir ada recycler view, dimana recycler view ini tuh akan menjadi kontainer untuk isi-isi item-item recycler view tersebut. Jadi kayak dia bakal menjadi kontainer untuk daftar atau list-list tertentu yang sudah dideklarasikan atau didefinisikan. Jadi di sini dengan adanya recycler view ini tuh lebih efektif, jadi tidak usah menggunakan include atau tag include berulang-ulang. Jadi didefinisikan saja untuk ukurannya berapa yang ditampilkan. Kemudian ini recycler view ini akan menjadi kontainer untuk item tadi, untuk item pesan yang tadi saya sampaikan. Kemudian di luar scroll view ada navbar. Navbarnya itu pertama dibungkus dengan linear layout yang memiliki margin topnya 10. Kemudian karena dia berada di paling bawah, maka bottom off-nya itu parent. Kemudian di sini saya sudah mengeset untuk warna navbarnya. Selanjutnya untuk iconnya, pertama setiap icon itu akan dibungkus dengan linear layout. Dengan linear layout yang pertama itu menggunakan weight 1, yang kedua juga menggunakan weight 1. Jadi biar mereka itu seimbang untuk pembagian ruangnya. Ini navbar yang pertama. Kemudian ini navbar yang kedua. Dia menggunakan constraint yang sama, hanya saja yang membedakan iconnya saja. Kemudian akan lanjut ke bagian Gmail adapter, di mana ini merupakan adapter yang nantinya akan menghubungkan antara recycler view dengan XML yang kita sudah buat. Pertama itu saya akan menjelaskan atau akan memfokuskan terlebih dahulu untuk menghubungkan antara recycler view dengan XML-nya atau list pesan XML. Jadi di sini itu masih secara defaultnya terlebih dahulu. Jadi pertama untuk membuat secara default buat kelas Gmail adapternya, kemudian dalam sini itu ada inner class untuk item pesan view holder yang berfungsi untuk menghubungkan data dengan tampilan item pada recycler view. Yang kelas ini itu bakal menerima untuk parameter dengan tipe item pesan binding, yang merupakan sebuah kelas yang dihasilkan dari data binding yang mengikat layout item pesan XML ini, item pesan XML. Jadi dia bakal mengikat item pesan XML. Yang kemudian kelas ini tuh juga mewarisi untuk kelas recycler view holder yang berfungsi untuk mengakses view utama dari layout item yang ini. Kemudian dengan adanya inner class ini tuh kita bisa menampilkan list pesan yang tadi di item pesan.xml ke recycler view. Kemudian di sini untuk Gmail adapternya itu untuk parameternya kalau misalnya mau secara default tuh masih kosongan. Jadi
kita menggunakan recycle view adapter, Gmail adapter, item pesan view holder ini. Yang ini tuh merupakan kelas abstrak dari Gmail adapternya sendiri untuk menjadi adapter untuk recycler view. Jadi adapter itu kayak menghubungkan antara XML dengan recycler view-nya ini. Jadi bisa ditampilkan. Dimana kelas ini itu membutuhkan parameter generic yang nantinya akan menampung tampilan-tampilan setiap item recycler view. Yang dimana untuk parameternya sendiri itu merupakan class view holder. Class view holder yang di sini itu dalam konteks ini tuh view holdernya itu item pesan. Sementara item pesan ini, item pesan view holder ini tuh merupakan inner class dari kelas Gmail adapter ini. Kemudian setelah kita menggunakan atau mengimplementasikan untuk kelas abstrak ini, kelas abstrak yang recycler view adapter bla bla bla, kita akan perlu untuk mengoverride 3 metode, yaitu onCreateViewHolder, getItemCount, sama onBindViewHolder. Dimana pertama, jika secara defaultnya, maka kita hanya mengisi bagian ini saja. Ataupun kalau misalnya mau mengisi getItemCount itu mau menampilkan berapa banyak sih item-item atau list pesan di halaman home tadi. Itu kita bisa menyetingnya itu secara default, misalnya return 5, return 6, seperti itu. Untuk kalau mau membuat secara defaultnya, maka kita perlu mengisi onCreateViewHolder terlebih dahulu, di mana file binding di sini itu berfungsi untuk inflate, jadi item-item pesan yang dibentuk di item pesan XML itu akan di-inflate atau ditampilkan. Dan nantinya akan return berupa item pesan view holder. Nantinya jika langkah-langkah tadi dijalankan, maka akan menampilkan secara default item pesan ini. Jadi tulisan nama pengirim bakal dituliskan secara gamblang nama pengirim seperti itu. Tanggal dituliskan tanggal. Jadi ini tuh adapter buat sebagai penghubung antara XML dan juga tampilan dalam mobile. Jadi kita lanjut ke main activity-nya. Main activity-nya itu di sini bakal menghubungkan pertama itu pasti kita inisiasi dulu untuk bindingnya, activity main binding yang nantinya akan menghubungkan dengan with binding ini akan menghubungkan antara XML dengan recycler view. Jadi dengan adapter yang ada akan menggunakan adapter tersebut untuk menghubungkan antara item pesan XML dengan recycler view yang ada di activity main.xml. Itu untuk misalnya secara default atau misalnya secara kita mau menampilkan menampilkan tampilan seperti ini, tampilan seperti ini di mobile kita sesuai dengan keinginan kita untuk berapa sih item-itemnya dan lain sebagainya. Itu buat secara defaultnya. Jika kita ingin mengubah yang tadinya awalnya template untuk tulisan nama pengirim, kita mau ubah secara dinamis untuk nama pengirim, title, terus ada tanggalnya. Kita mau mengubah secara dinamis sesuai dengan keinginan kita, maka kita bisa melakukan cara-cara sebagai berikut. Pertama itu kita akan menuju ke bagian model. Di sini itu pesan Gmail model. Jadi itu ini merupakan kayak blueprintnya untuk apa saja sih yang bakal dimasukin ke dalam list yang nantinya akan ditampilkan ataupun nanti akan di-passing ke activity main yang kedua. Jadi ini merupakan template-nya, modelnya. Pertama ada title pesan, pengirim, tanggal, dan juga isi yang merupakan string. Kemudian kita akan masuk ke main activity. Di sini itu kita akan masukkan untuk instance-nya
yang berasal dari pesan Gmail model. Jadi untuk title-nya apa, pengirim pesannya apa, tanggal pesannya apa, kemudian isi pesannya. Jadi ini merupakan isi pesannya. Jadi ini merupakan item-item yang nantinya akan ditampilkan di layar. Kemudian kita akan masuk ke editor kembali. Jadi di sini tuh saya akan menjelaskan lebih ke fokusnya kalau misalnya kita mau secara custom, untuk mengcustom, kita mau mengcustom list atau isi-isi per item dalam recycler view. Jadi di sini kita akan tambahkan terlebih dahulu untuk parameternya. Nanti kita akan memasukkan parameter ini berfungsi untuk memasukkan yang ini, masukkan list customisasi untuk recycler view-nya ke dalam tampilan layar. Jadi pertama menggunakan parameter ini terlebih dahulu, kemudian akan lanjut ke bagian sini. Jadi di sini itu kita akan memetakan bahwa data pengirim pesan, ini pengirim pesan itu yang ada di model. Jadi pengirim pesan, title segala macam itu variabel dari modelnya. Jadi setelah kita misalnya mengambil data-data dari list array tadi yang di main activity, kita akan mengekstrak baik namanya, pengirimnya, tanggalnya, titlenya, dan lain sebagainya. Kita akan mengekstrak dan masing-masing ini akan dipetakan ke dalam XML. Jadi untuk data pengirim pesan akan menjadi atau dipetakan di text view untuk nama pengirim pesan, dan begitu juga untuk tanggal, title akan dipetakan dari data-data yang diambil, akan dipetakan bahwa ini tuh tanggal, ini tuh nama pengirim pesan, dan ini tuh title, seperti itu. Jadi di sini karena tampilan di dalam tampilan view ini, jika kita run lagi, kenapa kita menggunakan preview text? Jadi preview text ini itu untuk menyingkatkan title-nya. Kalau title-nya panjang, maka akan disingkatkan dan akan diberi titik-titik. Seperti ini. Nanti yang preview text inilah yang nantinya akan dimasukkan ke dalam title. Jadi preview text ini itu akan mengolah dulu atau merubah data yang diambil dari main activity berupa title pesan, diubah jika title-nya tersebut panjang, maka akan ditambahkan titik-titik yang kemudian setelah perubahan itu atau modifikasi itu akan dimasukkan ke dalam txt title yang nantinya akan ditampilkan di halaman home ini. Kemudian ini tidak perlu dihiraukan terlebih dahulu, nanti ini buat section jika kita mau menghasilkan suatu aksi atau menghasilkan suatu feedback jika kita klik untuk item setiap pesannya. Kemudian selanjutnya kita bakal isi yang tadi awalnya kosong, sebelumnya kosong, kita anggap kosong, kita akan isi sebagai berikut. Jadi return ini itu artinya bahwa recycler view ini itu bisa menampung sebanyak mungkin untuk list item pesannya, karena ukuran yang bisa tampungnya itu sesuai dengan list pesan yang kita masukkan ke dalam main activity ini. Jadi seberapa banyak instance-nya, maka recycler view akan menyesuaikannya. Kemudian on bind view holder, jadi setiap item dari pesan tersebut akan nantinya dipetakan ke dalam UI, ke dalam tampilan yang sudah diatur di item pesan.xml dengan menggunakan bind yang sudah didefinisikan sebelumnya. Jadi setiap item dari pesan tersebut akan dipetakan atau diubah ke dalam elemen UI di item pesan.xml. Seperti itu. Kemudian dengan kode atau langkah-langkah sebagai berikut yang tadi saya jelaskan sebelumnya, maka bisa menampilkan untuk item-item yang kita sudah definisikan sebelumnya di main activity ke dalam tampilan UI-nya yang sudah diatur di list pesan.xml.
Kemudian kita akan menuju ke section di mana kita ingin saat kita klik nama atau list pesan tersebut, maka akan muncul activity yang kedua atau main activity yang kedua. Jadi pertama kita akan mendefinisikan tipe data baru sebagai berikut, yang merupakan alias atau nama lain dari tipe data yang sudah ada. Jadi dengan adanya tipe baru tersebut yang merupakan on-click Gmail ini, dia akan menerima parameter berupa pesan Gmail model yang nantinya akan mengembalikan nilai berupa unit. Dan tipe data ini tuh yang bakal menentukan aksi yang dilakukan ketika pengguna itu mengklik suatu objek ataupun suatu item dari pesan. Kemudian kita bakal menambahkan parameter yaitu private file on click Gmail, yang di sini itu merupakan parameter on click Gmail seperti yang sudah dideklarasikan sebelumnya atau diinisiasi sebelumnya, yang berisi sebuah interface yang digunakan buat menangani aksi ketika salah satu item dari item pesan diklik oleh pengguna. Jadi ini penambahan parameternya. Kemudian kita bakal menggunakan set on click listener yang merupakan pengimplementasian dari interface on click Gmail ini yang sudah dimasukkan ke dalam parameter, yang nantinya setelah kita udah set sebagai berikut, maka kita ke main activity yang di sini tuh kita tambahkan. Jadi awalnya karena awalnya ada satu parameter yaitu list pesan Gmail ini, maka kita akan masukkan generate dummy. Generate dummy ini tuh list pesan yang sudah kita deklarasikan di bawah. Kemudian parameter kedua yaitu on click Gmail. On click Gmail ini akan diisikan sebagai berikut. Jadi akan diisikan pertama itu pesan itu ya nantinya itu akan melakukan aksi, atau kita akan mendefinisikan aksi jika kita klik untuk salah satu item dari list pesan yang ada di tampilan. Jadi kita akan mengambil dulu untuk pengirim pesannya siapa, title pesannya yang berasal dari sini. Jadi title pesan, pengirim pesan, kita ambil isi pesan, tanggal pesan. Kemudian setelah kita ambil untuk data-datanya, maka kita bisa mengintentkannya ke main activity yang kedua. Mengintentkannya dengan juga passing data berupa pengirim. Ini merupakan keyword, ini merupakan key-nya, dan ini merupakan value-nya. Jadi key pengirim memiliki value pengirim dan juga seterusnya. Kemudian setelah dikirim datanya akan start activity untuk yang kedua. Jadi setelah mengambil semua data-data dari per item pesannya akan dikirim ke main activity yang kedua. Jadi main activity kedua itu memiliki tampilan sebagai berikut. Yang pertama itu jadi awalnya itu menggunakan constraint layout untuk parent keseluruhannya. Kemudian masuk ke constraint layout yang pertama. Di sini itu bakal berisi untuk image view. Image view yang pertama itu adalah row back. Kemudian image view yang kedua itu adalah archive, di mana dia memiliki end-nya itu atau garis akhirnya itu berada di start-nya si delete, di si tombol delete ini. Begitupun juga untuk image delete itu memiliki startnya itu di end-nya archive. Jadi intinya archive duluan baru tombol delete. Kemudian image pesan itu dia memiliki start yang berada di garis tepi akhir dari tombol delete. Kemudian sementara untuk dot ini itu memiliki end
to end of atau berada di bagian paling akhir yang sederetan dengan parent. Kemudian start dan end of-nya itu di tepi batas akhir tombol pesan atau tombol message ini. Kemudian constraint layout yang kedua, ini itu berupa title, text view title yang menggunakan Poppins bold. Kemudian di sini ada image view untuk star-nya, untuk bintangnya, yang dia itu memiliki top dan juga end, yaitu parent, agar dia berada di tengah. Kemudian constraint layout yang kedua, di sini itu pertama ada image view pastinya dengan padding right-nya itu 10 yang nantinya diisikan image orang yang sudah dimasukkan ke dalam drawable. Kemudian masuk lagi ke title. Di sini ada title yang title dan juga tanggal itu dibungkus dengan constraint layout yang dimana untuk title ini tuh memiliki ukuran 18 SP dengan font itu semi bold. Kemudian padding right-nya itu 10. Lalu masuk ke text view yang kedua yaitu tanggal. Tanggal di sini itu memiliki text size 12 dengan bottom of-nya itu di paling kanan yaitu sesuai parent. Top. Kemudian start to end of-nya itu sesuai dengan batas akhir dari nama pengirim atau yang tulisan title ini. Jadi title ini tuh bukan title seperti ini, tapi sebenarnya ini tuh merupakan nama pengirim. Jadi tapi saya tulis teksnya itu title. Kemudian to me ini biasa, text view yang biasa. To me dan juga image view berupa drop down akan dijadikan satu di dalam constraint layout juga. Seperti ini, ya memiliki start to end of-nya buat drop down yang merupakan batas akhir dari tulisan to me. Kemudian constraint layout selanjutnya yaitu untuk icon-icon ini. Pertama ada image view buat smile dengan margin horizontalnya itu 10. Kemudian end to start off-nya atau end-nya itu berada di start off atau di batas awal dari image reply. Kemudian ini merupakan icon buat image reply-nya dengan start dengan batas awalnya itu berada di end atau di akhir image smile. Kemudian yang ketiga itu ada yang dot 3 ini. Dot 3 ini tuh bakal berada di end to end of-nya parent atau berada di batas akhirnya parent. Jadi urutannya image smile, kemudian reply, lalu dot 3. Kemudian di sini ada view untuk garisnya dengan height-nya itu 2, margin top-nya 30. Kemudian text view di sini saya kosongin nanti untuk pesannya nanti di passing dari main activity yang pertama. Kemudian linear layout yang isinya itu pertama masing-masing icon ini masing-masing komponen ini memiliki linear layout sendiri yang nantinya akan menentukan weight-nya berapa untuk menentukan berapa banyak dia mengambil ruang dalam parent tersebut. Pertama ada image view untuk paperclip. Kemudian di sini tuh ada edit text. Edit text di sini itu yaitu search bar dengan reply. Kemudian di sini memiliki drawable end dan juga memiliki drawable end icon berupa send. Di sini menggunakan Poppins medium dengan text size-nya itu 12. Kemudian linear layout yang terakhir yaitu buat smile. Jadi di sini tuh miliki start to start off itu parent. Kemudian top to top off-nya itu juga parent. Ini buat bottom navbar-nya. Bottom navbar-nya itu sama seperti yang berada di activity main activity yang pertama. Terdapat 2 linear layout untuk memposisikan berapa banyak ruang yang diambil oleh icon tersebut. Kemudian masuk ke main activity, di mana main activity Kotlin ini itu pertama pastinya main activity yang kedua, Main activity yang kedua ini itu pastinya menggunakan binding terlebih dahulu, kemudian
setelah bindingnya dideklarasikan dan juga diinisiasikan, maka kita akan menggunakan with binding yang nantinya akan mengambil atau get string ekstra dari passingan data main activity yang pertama. Tadi kan main activity pertama itu ada key berupa pengirim, title, isi pesan, dan juga tanggal yang nantinya isinya itu berupa data-data per list pesan. Jadi per list pesan memiliki data-data berupa pengirim, title, isi pesan, dan juga tanggal. Yang nantinya akan dimasukkan, setelah diambil datanya akan dimasukkan ke variabel dengan nama yang sama. Kemudian dari sini, dari setelah mengambil data dan dimasukkan ke dalam variabel, maka akan dimasukkan ke dalam elemen UI-nya. Karena di sini misalnya kita mau ngambil contoh tanggal. Tanggal di sini masuk ke text view ID tanggal. Text view ID tanggal sebagai berikut. Nanti setelah data tanggalnya diekstrak, maka akan dimasukkan ke dalam text view untuk activity main yang kedua dengan ID tanggal. Sama seperti tanggal, nama pengirim juga, title juga, teks isi pesan juga akan dimasukkan ke dalam UI yang memiliki ID tanggal, nama pengirim, title, dan juga teks isi pesan. Kemudian karena di sini itu ada back, jadi dengan back ini itu kita bisa memberikan suatu fungsionalitas di mana dia bisa balik ke main activity yang sebelumnya atau main activity yang pertama tanpa adanya passing data. Jadi jika kita run lagi, maka akan sebagai berikut. Jadi ini buat tampilannya, bisa di scroll kemudian klik, maka akan masuk sebagai berikut. Jadi ini data-data yang diekstrak yang nantinya akan dimasukkan ke dalam elemen UI sebagai berikut. Kemudian pas kita back, maka akan kembali ke main activity yang pertama. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.